Halo warga intelektual sekalian. Wah, ini sih parah ya, parah banget. Dan terus berulang kejadian seperti ini di Konoha kalau saya perhatikan. Jadi, coba bayangkan Anda seorang bapak punya anak yang masih SD, namun Anda dipaksa pulang dari perantauan karena anak Anda dikabarkan meninggal. Anda menitipkan anak Anda di pondok pesantren, tapi tiba-tiba ada kabar yang sangat-sangat mengejutkan di mana anak yang Anda sayangi meninggal secara tragis. Jadi ceritanya si anak ini dikabarkan atau diberitakan oleh pihak Ponpes, nggak semua Ponpes seperti itu ya. Ini cuma oknum Ponpes ya, walaupun jumlahnya banyak ya. Jadi pihak Ponpes ini ngebohongin si bapak ini. Konon katanya si anak ini meninggal karena masuk angin. Padahal bukan karena masuk angin. Tapi karena sengaja dibunuh guys. Wow, luar biasa. Bayangkan ya, Anda berpikir bahwa pondok pesantren itu tempat yang nyaman ya untuk menuntut ilmu ya, kemudian supaya anak Anda anak yang soleh dan lain sebagainya, tapi yang terjadi apa? Yang terjadi sebaliknya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak pondok pesantren yang bermasalah di Konoha? Apa alasannya? Bagaimana kronologinya? Kenapa kejadian seperti ini terus berulang? Apakah sengaja ditutupi oleh Ponpes supaya menjaga yang namanya nama baik? Kenapa di Konoha itu ya selalu ada kalimat menjaga nama baik? Ini aib kita, jangan dibongkar. Apakah ini alasan daripada Ponpes sehingga Ponpes sengaja berbohong, membohongi si ayah yang sedang merantau, yang punya anak di pondok pesantren, sehingga si ayah curiga. Dan sekarang makamnya lagi dibongkar, diperiksa oleh polisi guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan besar, kenapa sekelas pondok pesantren berbohong? Bukankah sekolah agama itu mengajarkan kejujuran? Lalu kenapa pondok pesantren, oknum pondok pesantren, walaupun oknum jumlahnya banyak di Konoha, kenapa berbohong? Apa alasannya? Bukankah agama itu mengajarkan kejujuran? Kenapa di zaman sekarang ini banyak hal-hal seperti ini terjadi? Apa alasannya? Jadi di video ini saya akan bongkar alasannya ya. Jadi guys, kronologinya di sebuah daerah, di daerah Wonogiri ada sebuah ponpes. Tapi ponpesnya itu sekarang masih ditutupi ya namanya ya, karena katanya ini aib gitu ya, ini akan merusak nama ponpes yang ada di Konoha. Jadi kejadian seperti ini sebenarnya terus berulang ya, selalu ditutupi. Nah, si anak ini sebenarnya masih kecil ya, umur sekitar 9 tahun lah ya, masih SD, namun meninggal, tapi dikabarkan karena masuk angin. Nah, si ayah curiga karena ada semacam merah-merah di sininya gitu ya. Pihak pondok pesantren mengatakan bahwa itu bekas kerokan gitu, bukan apa-apa gitu. Nah, ini yang bikin si ayah itu curiga. Bayangkan seorang ayah sudah capek-capek merantau keluar kota hanya menyekolahkan anaknya di pondok pesantren dengan biaya yang tidak murah, tapi yang terjadi apa? Yang terjadi itu ya seperti ini ya, berita yang sangat-sangat tidak mengenakan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kejadian seperti ini selalu terulang di Konoha? Kenapa? Apa alasannya? Kemarin juga ada pondok pesantren roboh ya. Kemudian baru-baru ini juga ya di Lampung ada tuh pondok pesantren yang gara-gara nyari kayu bakar ya nyebrang tol meninggal ya. Ini viral nih baru-baru ini guys ya, di media sosial, di TikTok ya lagi viral. Kenapa pondok pesantren itu selalu bermasalah gitu ya? Sementara sekolah-sekolah lainnya gitu seperti sekolah swasta, negeri sih sebenarnya banyak masalah juga ya. Sekolah swasta jarang kalau saya perhatikan ya. Bukan berarti saya rasis ya. Pada faktanya seperti itu. Ya, sekolah swasta juga ada masalah, tapi nggak terlalu banyak gitu ya. Nggak sebanyak yang ada di Ponpes. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu kenapa ponpes-ponpes yang ada di Konoha itu bermasalah itu karena, mohon maaf bagi yang nonton video nih ya, mungkin Anda penyuka ponpes gitu ya, atau mungkin Anda itu
punya saudara yang punya ponpes dan lain sebagainya. Menurut saya pribadi ponpes zaman sekarang ini sudah nggak relevan lagi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ponpes zaman sekarang ini mereka itu kan belajarnya itu kan ambigu ya. Jadi di pondok pesantren itu kalau Anda jeli ya, mereka itu belajarnya itu menurut saya pribadi itu sangat-sangat ambigu sekali. Jadi gini, biasanya di pondok pesantren itu pagi belajar agama, sore belajar tentang ilmu pengetahuan umum ya. Biasanya seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa harus dipisah-pisah gitu? Padahal kan ilmu pengetahuan umum kan ilmu agama juga. Nah, ini nih ya yang tidak diketahui oleh para ponpes ya. Mereka tidak mau menggabungkan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum. Kemudian selain itu ya, lulusan-lulusan dari para ponpes sekarang ini ya, mohon maaf ya, bagi yang nonton film nggak semuanya, tapi ya ada juga ponpes yang bagus seperti Man Cendekiawan gitu yang ada di Serpong ya, ada juga sebenarnya yang bagus ya, tapi rata-rata kalau saya perhatikan umumnya nggak bagus ya. Rata-rata lulusan daripada ponpes itu mohon maaf ya, kuli guys ya. Mohon maaf sebesar-besarnya, saya harus jujur mengatakan seperti ini ya. Karena nggak mungkin ya lulusan daripada ponpes itu jadi pemuka agama, nggak mungkin. Ya ada jutaan ponpes di Konoha gitu lulusannya per tahun gitu. Emang semua jadi pemuka agama? Enggak semua. Mereka nggak punya skill gitu. Oke lah kalau misalnya nih ya mereka punya skill menghafal ya, menghafal Quran misalnya, habis Quran dan sebagainya. Tapi kan ujung-ujungnya profesinya jadi guru ngaji kan. Emang guru ngaji, mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya, gajinya berapa sih? Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti, kamu kan mikirin dunia mulu, kamu kan ateis, kamu agnostik, kamu PKI. No, bukan seperti itu. Relevansi ya. Di zaman sekarang ini, relevansinya itu kita belajar apa? Belajar tentang sains, data ya, AI. Itu yang penting. Bukan menghafal, masih menghafal lagi gitu. Ya. Kalau di abad ke-7, mungkin abad ke-8, itu sangat relevan ya, ponpes. Ada juga sebenarnya lulusan pondok pesantren yang bagus sebenarnya seperti Gus Dur. Tapi kan Gus Dur dia mendapat penataran ilmu itu nggak hanya dari ponpes. Dia dapat ilmu dari luar negeri juga. Kemudian baca buku gitu ya, baca buku yang aneh-aneh gitu. Maksudnya buku yang dari luar ponpes itu sendiri gitu. Nggak cukup hanya dari ponpes itu sendiri ya. Jadi mohon maaf bagi yang nonton videonya, kalau kita belajar di ponpes itu kita seperti di kerangkeng gitu ya. Nggak semua ponpes tapi ya, disclaimer on ya. Seperti di kerangkeng kita masuk ke dunia di mana kita itu seperti dicuci otaknya. Ya, mohon maaf bagi yang nonton videonya. Karena gini guys, menurut data ya, menurut data penelitian, ada sekitar 33 juta menurut data dari BNPT yang menderita radikal ya di Konoha, sekitar 33 juta orang guys. Tapi pada faktanya rata-rata mereka itu lulusan daripada pondok pesantren. Bayangkan ya. Jadi secara tidak langsung lulusan dari pondok pesantren ini ya menghasilkan yang namanya orang-orang yang radikal gitu. Ini sangat berbahaya sekali ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan dikata-katain, kamu mau menjauhkan kita dari agama. No. Saya tuh lebih prefer ke sekuler ya. Cuman di Konoha itu kan sekuler dimusuhi, dianggap pro LGBT, dianggap pro barat gitu. Itu kan buatan kafir ya. Padahal teknologi kafir kita pakai kok, HP buatan kafir kita pakai, pesawat buatan kafir kita pakai. Nah, ini penting nih. Jadi pemuka agama di Konoha itu munafik. Kalau kita mengatakan kita harus jadi negara sekuler, biar apa? Biar tidak ada kejadian seperti ini ya, seperti pondok pesantren dan sebagainya ya. Jadi sekuler gitu ya, pondok pesantren itu dihapuskan ya, nggak ada lagi gitu. Nggak ada istilah pondok pesantren. Nah, karena ini membebani yang namanya APBN negara. Ya, APBN negara banyak tuh mengalir ke pondok pesantren. Bahkan Caimin ya menggelontorkan dana untuk pembangunan pondok pesantren yang rubuh kemarin. Dari mana? Dari APBN. Jadi saya berhak dong ya kritik. Karena apa? Karena saya juga pembayar pajak ya. Jadi jangan terlalu sensi gitu. Jadi di Konoha itu sekularisme itu dipahami negatif gitu kalau saya perhatikan. Kita berpikir bahwa sekularisme itu memusuhi agama. No.
Sekularisme itu artinya netral ke semua agama, bukan memusuhi. Sekularisme itu artinya mau agama Buddha, agama Hindu, agama apapun itu ya, agama Kristen, agama Muslim dan lain sebagainya setara ya, nggak ada privilege. Tapi kalau saya perhatikan di Konoha itu Muslim itu ada semacam privilege, buktinya pesantren. Ada DAP, dana abadi pesantren, ada triliunan itu per tahun ya. Jadi kalau kita negara sekuler, mereka nggak akan dapat lagi dana abadi pesantren. Jadi pemuka agama di Konoha itu sengaja menjelek-jelekkan nama sekularisme itu, tujuannya apa? Tujuannya biar mereka dapat dana terus gitu, dapat fulus terus ya. Jadi ini semacam kemunafikan. Ini penting guys ya. Bayangkan mereka menjelek-jelekkan sekularisme, ya itu buatan barat, itu nggak bermoral, itu pro LGBT dan sebagainya. Padahal mereka menggunakan toa gitu. Toa itu kan buatan kafir kan. Itu buatan orang Katolik, pastor Katolik ya. Kemudian apalagi seperti HP misalnya, ya pesawat, ya mobil, itu kan rata-rata buatan kafir, baju gitu ya, kacamata gitu. Munafik tahu ya sebenarnya pemuka agama di Konoha itu. Ya kalau menguntungkan bagi mereka, mereka akan mengatakan, ini mah halal ya, teknologi mah halal. Tapi sekularisme di ini kan diharamkan gitu. Padahal kalau kita jeli ya, 10 negara maju itu ya rata sekuler ya. Kalau saya ngajak sekuler itu pasti saya nanti akan dikata-katain, kamu tuh musuhi agama, kamu mau ngajak kita untuk ateis ya. No. Jadi sekuler itu artinya netral ke semua agama, nggak memusuhi agama. Sama seperti di Jepang misalnya. Emang di Jepang dilarang beragama? Enggak kan? Ada kok umat muslim di sana, bahkan umat muslim di sana mereka takbiran tuh kelilingnya. Kemudian apalagi Amerika apakah melarang agama? Enggak. Jadi pemuka agama di Konoha ya, atau orang-orang Konoha itu sengaja menjelek-jelekkan sekularisme itu supaya apa? Supaya mereka punya pengaruh gitu ya di politik ya. Supaya pemuka agama itu menunggangi politik terus ya. Supaya mereka dapat dana dari pemerintah ya. Supaya mereka enak gitu hidupnya gitu ya. Jadi kita itu sebagai kaum intelektual harus melihat apa sih di balik perkataan daripada seseorang itu. Jadi kita harus melihat di baliknya gitu, apa sih sebenarnya di baliknya ya. Tapi disclaimer, saya tidak bahas pondok pesantren hitam putih ya. Ada sebenarnya kelebihan daripada pondok pesantren, tapi zaman dulu pondok pesantren itu ya berjasa menuntaskan yang namanya buta huruf. Tapi itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kan nggak seperti zaman dulu lagi gitu, udah beda konteksnya ya. Kalau zaman dulu itu, emang zaman dulu itu kan belum ada sekolah-sekolah swasta, negeri, belum semasif sekarang gitu ya. Kalau zaman dulu kan sekolah agama gitu. Jadi kita itu hidup dalam romansa masa lalu. Ini yang dibangga-banggakan oleh para pondok pesantren ya. Jadi mereka akan mengatakan, Indonesia itu jadi apa kalau nggak ada pondok pesantren? Indonesia itu akan seperti apa kalau nggak ada pondok pesantren? Yang musir penjajah di Konoha itu adalah para santri-santri gitu ya. Padahal ini logical fallacy, ini sesat ya. Jadi gini guys, kalau santri-santri yang ada di Konoha itu bisa mengusir penjajah menggunakan bambu runcing misalnya, kenapa nggak dari dulu gitu ya? Kenapa waktu pertama kali Belanda menginjakkan kaki di Konoha gitu ya, langsung diusir gitu kalau bisa gitu? Kenapa coba? Ini logika guys ya, secara logis ya. Jadi kita itu terlalu mengglorifikasi santri gitu ya, terlalu membanggakan gitu ya. Jadi ini romansa masa lalu, hidup di masa lalu gitu ya, mengaungkan masa lalu gitu. Jadi kalau seseorang itu mengaungkan masa lalu, biasanya orang seperti ini adalah orang yang gagal. Ya kalau misalnya ada orang yang mengatakan, dulu saya seperti ini, dulu saya kaya, dulu saya cerdas, dulu saya begini, begono, segala macam. Itu artinya orang seperti ini adalah orang yang hidup di masa lalu dan orang yang gagal ya. Pondok pesantren rata-rata seperti itu, romansa masa lalu ya. Jadi apa Indonesia kalau nggak ada santri? Dulu yang mengusir penjajah kan kita. Padahal ya secara logis ya, kalau bisa mengusir penjajah itu ya menggunakan santri, kenapa nggak dari awal gitu Belanda singgah ke Indonesia langsung diusir gitu? VOC langsung diusir gitu. Kenapa nunggu beratus-ratus tahun VOC di Konoha gitu? Kenapa? Jadi ini sebenarnya terlalu mengemukakan gitu ya. Ini sebenarnya cherry picking gitu.
Mereka hanya melihat dari satu sudut pandang. Harus melihat dari berbagai sudut pandang dong ya. Ya, saya juga seperti itu ya. Saya tidak menjadikan pondok pesantren di sini. Ada kelebihannya juga ya. Zaman dulu mengentaskan yang namanya buta huruf ya. Buta huruf yang ada di Indonesia. Itu berjasa. Tapi kan itu konteks zaman dulu. Zaman sekarang kan sudah ada internet, sudah ada ChatGPT, segala macam. Jadi kita sudah bisa belajar mandiri gitu ya. Menurut kalian gimana? Apakah yang saya katakan ini keliru atau tidak? Jadi saya di sini tidak mendogma ya, saya tidak mendoktrin Anda. Saya di sini berdiri di atas kebenaran. Jadi kalau mau bantah, bantah aja. Saya tidak seperti pemuka agama yang ceramah gitu ya. Boleh dibantah ya, bantah aja gitu kalau bantah Anda masuk akal. Oke guys ya, sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Tapi disclaimer on ya, saya tidak memojokkan pondok pesantren di sini ya. Ini hanya oknum ya. Nggak ada mensreya di sini, nggak ada memojokkan agama tertentu di sini. Tujuan saya itu supaya kita melek gitu ya, supaya negara kita maju ya. Jadi kalau kita tidak pernah introspeksi diri, maka kita akan menjadi negara maju guys ya. Katanya Indonesia emas, dikritik dikit langsung kemanasan. Nggak boleh gitu ya guys ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.